Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring di MAN 2 Sukabumi bersama saya Joharudin Nur. Kobarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berguna bagi yang lain. Materi yang sudah Bapak berikan bisa kalian lihat di channel YouTube dengan alamat Joharudin Nur. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu ya. Materi kali ini masih membahas tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar bagian 2 atau sesi 2. Kemarin kita sudah membahas tentang dinamika rotasi. Itu yang pertama tentang momen gaya, yang kedua tentang momen inersia, yang ketiga tentang hubungan momen gaya dan momen inersia. Kali ini kita akan bahas tentang momentum sudut, energi kinetik rotasi, dan gerak menggelinding. Momentum sudut atau bisa dilambangkan dengan L. Pada gerak translasi atau gerak lurus, kita mengenal momentum linear yang didefinisikan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan. Atau secara matematik bisa dituliskan dengan P sama dengan M kali V. Misalkan kita punya sebuah benda bermassa M. Benda ini akan bergerak melingkar. Oke. Ini pusat-pusat dari lingkaran itu, dan jarak dari pusat ke benda itu misalkan R. Sekali lagi, inilah jarak dari pusat ke benda atau jari-jarinya. Bila benda ini bergerak lurus dengan kecepatannya V, ini gerak lurus, maka kalau benda bergeraknya melingkar, maka kecepatan itulah omega atau kecepatan sudut namanya itu. Sekali lagi, kalau P ini adalah kecepatan lurus, kalau omega adalah kecepatan sudut. Maka momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian antara R dengan P. Sekali lagi, untuk gerak melingkar, yang namanya momentum sudut itu adalah perkalian antara R dengan P. Secara matematika, maka dapat dituliskan bahwa L sama dengan R kali P. Oke, P itu sendiri adalah M kali P. Maka persamaan ini R kali P itu, P-nya kita bisa ganti. Jadi L sama dengan R kali M kali V. Kemudian, hubungan antara V dengan omega, hubungan antara kecepatan gerak lurus dengan kecepatan sudut, kecepatan melingkar, itu adalah V sama dengan R kali omega. Persamaan tak di atas bisa dituliskan lagi menjadi R kali M kali R kali omega. Lagi ya, R ini kita turunkan, M kita turunkan, V-nya kita ganti dengan R kali omega. Maka momentum sudut atau L itu akan sama juga dengan M R kali R kuadrat dikali omega. M kali R kuadrat itu adalah momen inersia atau I sama dengan MR kuadrat. Maka dapat kita simpulkan bahwa momentum sudut itu besarnya akan sama dengan I kali omega. Atau momentum sudut sama dengan momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. L di sini momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Dan omega ini kecepatan sudut, satunya radian per sekon. Kemudian, momentum sudut bernilai tetap jika resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem sama dengan 0. Sekali lagi, jika sigma torsi sama dengan 0, maka momentum sudut itu bernilai tetap atau L-nya konstan. Itulah yang dinamakan dengan hukum kekekalan momentum sudut. Di hukum kekekalan momentum sudut itu adalah jika resultan momen gayanya itu sama dengan 0. Secara matematik, hukum kekekalan momentum sudut bisa dituliskan dengan L1 sama dengan L2. Artinya, momentum sudut pada keadaan 1 itu akan sama dengan momentum sudut pada keadaan 2. Atau, karena L itu adalah I kali omega, maka
maka itu akan sama juga dengan I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Oke, ini aplikasi hukum kekalaman momentum sudut atau contoh dari hukum kekalaman momentum sudut. Yang pertama, misalkan di sini pemain ice skating. Nah, ini misalkan ada seorang pemain ice skating, maka ketika dia berotasi berputar untuk menghasilkan kecepatan sudut yang besar, maka tangannya itu pasti didekatkan dengan badannya. Dan untuk menghasilkan kecepatan sudutnya kecil, maka tangannya direnggang. Pemain ice skating akan menarik tangannya ke dekat badannya untuk berputar lebih cepat. Itu artinya momen inersianya berkurang, kecepatan sudutnya semakin besar. Contohnya tadi, ketika dia dekatkan tangannya dengan tubuhnya, ini kecepatannya bertambah. Sebaliknya, ketika mengembangkan kedua tangannya untuk berputar, lebih lambat. Artinya, momen inersia itu meningkat, tetapi kecepatan sudutnya semakin kecil. Ketika tangannya direntangkan nih, terakhir ini. Oke, nah ini cepat. Ketika dilambat, maka dia akan merentangkan tangannya. Yang kedua, pelompat indah. Nih, contohnya misalkan ini indah. Ketika dia untuk menghasilkan kecepatannya besar, maka tangannya harus didapatkan dengan badannya. Pelompat indah akan menekuk tubuhnya untuk berputar di udara. Artinya di sini momen inersianya itu berkurang, tetapi kecepatan sudutnya semakin besar. Ketika dia menekuk tubuhnya, maka kecepatannya itu akan bertambah, kecepatan sudutnya inersia berkurang. Sebaliknya, akan memanjangkan lagi tubuhnya untuk mendekati air, itu artinya dia akan menghasilkan momen inersianya itu besar, tetapi kecepatan sudutnya kecil. Jadi, supaya kecepatan kecil, maka dia akan memanjangkan lagi tubuh untuk mendekati air. Mudah ya. Yang kelima, itu ada energi kinetik rotasi, atau disingkat dengan EKROT. Energi kinetik rotasi. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Energi kinetik yang dimiliki oleh benda berotasi itu disebut dengan energi kinetik rotasi. Energi kinetik besarnya dapat diturunkan dari energi kinetik translasi. Sekali lagi, energi kinetik rotasi, itu didapat dari energi kinetik translasi. Secara matematik, bahwa energi kinetik translasi atau energi kinetik gerak lurus itu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini V-nya kita hubungkan dengan kecepatan sudut. V sama dengan R kali omega. Maka EK sama dengan setengah mv-nya kita ganti dengan R kali omega. Maka R kali omega dikuadratkan. Kebersamaannya akan menjadi setengah mr-nya kuadrat, omega-nya kuadrat, mr kuadrat, omega kuadrat. Ingat bahwa mr kuadrat itu sama dengan momen inersia. Maka persamaan di atas itu akan menjadi energi kinetik rotasi. Maka besar sama dengan setengah I kali omega kuadrat. I-nya dari mr kuadrat ini. Oke. Eka rotasi itu artinya energi kinetik rotasi. Satuannya joule. Oke, yang keenam. Gerak menggelinding. Ketika seseorang pemain bola menggiring bolanya, bola ini mengalami gerak menggelinding. Artinya gerak menggelinding ini selain berrotasi, berputar, juga dia bergerak lurus. Ini gerak menggelinding merupakan kombinasi gerak translasi dan gerak rotasi. Artinya kombinasi gerak lurus dengan gerak berputar. Oleh karena itu, benda yang mengalami menggelinding itu pasti memiliki energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Secara matematik dapat dituliskan bahwa energi kinetik menggelinding itu besarnya akan sama dengan energi kinetik translasi, energi kinetik lurus,
ditambah dengan energi kinetik rotasi. Atau bisa dituliskan lagi menjadi energi kinetik menggelinding itu energi kinetik translasinya setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasinya setengah I omega kuadrat. Ini tambahan bahwa apabila momen gaya luar sama dengan 0, maka gerak rotasi berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang besarnya, energi mekanik pada keadaan 1 sama dengan energi mekanik pada keadaan 2 atau disingkat EM1 sama dengan EM2. Lagi di sini, energi mekanik pada keadaan 1 sama dengan energi mekanik pada keadaan 2. Atau bisa dituliskan lagi karena yang namanya energi mekanik itu hasil dari penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik. Maka bisa dituliskan secara matematiknya ini bahwa EP1 sama dengan EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Oke, contoh. Misalkan di sini, sebuah bola pejal menggelinding pada lantai datar dengan kecepatan 20 meter per sekon, seperti gambar di bawah. Berapakah ketinggian maksimum H yang dapat dicapai bola jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Ini misalkan ini bidang datarnya, ini bidang miringnya. Bidang miringnya membentuk sudutnya 30 derajat, jadi kemiringannya 30 derajat. Karena di sini ada sebuah bola pejal. Bola pejal menggelinding dari bidang datar, dia akan menaik pada kemiringan. Jika kecepatan bola ini adalah V, V-nya ke sini, artinya dia bergerak nanti ke sana, dan bola itu berhenti di sini, di puncak di sini, maka nanti yang ditanyakan adalah hanya itu mana dari ketinggian ini. Ketinggian bola ketika berhenti, hanya itu. Oke, maka diketahui di sini V kecepatannya 20 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Di sini, ingat bola pejal, momen inersianya itu adalah 2 per 5 mr kuadrat. Sekali lagi, bola pejal, momen inersianya adalah 2 per 5 mr kuadrat. Ditanyakan H, ketinggian bola tadi. Maka, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Bahwa energi mekanik pada keadaan 1 itu sama juga dengan energi mekanik pada keadaan 2. Energi mekanik pada keadaan 1 ketika bola di bidang datar. Energi mekanik pada keadaan 2 ketika bola di atas di sini. EM1. EM1 itu besarnya sama juga dengan EP1 plus EK1. Energi potensial pada keadaan 1 ditambah energi kinetik pada keadaan 1. Maka akan sama juga dengan EP2 ditambah EK2. Energi potensial pada keadaan 2 ditambah energi kinetik pada keadaan 2. Karena di sini bergeraknya menggelinding, maka energi kinetiknya itu ada 2. Energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi EP1 tambah EK1 itu sama juga dengan EP1 tambah EK translasi 1 ditambah EK rotasi 1. Itu sama dengan EP2 ditambah EK translasi 2 ditambah EK rotasi 2. Sekali lagi, karena bola tadi bergeraknya menggelinding, maka energi kinetiknya mengalami energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Di sini EP1-nya 0. Kenapa 0? Karena ketika bola pada bidang datar, itu ketinggiannya hanya 0. Ketinggiannya 0. Maka di sini EP-nya 0. EK translasinya setengah mv kuadrat, EK rotasinya setengah I omega kuadrat. Sama dengan EP2 berarti MGH tambah 0. Kenapa di sini 0? Karena ketika bola di puncak, itu berhenti. Ketika berhenti, maka kecepatannya 0. EK translasinya berarti 0. EK rotasinya kecepatan selanjutnya juga 0. Berarti 0. Maka di sini setengah mv kuadrat kita tuliskan lagi. Setengah I-nya pakai yang ini. Inersia untuk bola pejal 2 per 5 mr kuadrat. Jadi I-nya kita ganti 2 per 5 mr kuadrat. Kali omega. Ingat, omega itu kita rubah dengan kecepatan sudut. Bahwa omega sama dengan V per R. Di sini kuadrat, maka V per R kuadrat. Sama dengan MGH.
Oke. Kemudian, ya kita sederhanakan. Setengah MV kuadrat ditambah, tadi di sini setengah kali 2/5. Setengah kali 2/5. MR kuadrat, V kuadrat, R kuadrat, sama dengan MGH. Ini bisa disederhanakan. Setengah kali 2/5. Kita coret 2-nya. Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. R kuadrat. R-nya kita coret lagi. Maka setengah MV kuadrat ditambah 1/5 MV kuadrat jadi 7/10. 7/10 dari mana? Penyebut 2 dan 5 ini kita samakan 10. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 5, 2. Berarti 5 ditambah 2, 7. MV kuadrat sama dengan MGH. Ya, M-nya sebelah kiri ada, sebelah kanan juga ada, kita coret saja. Maka yang ditanyakannya H itu akan sama juga dengan 7/10 V kuadrat per G. H sama juga dengan 7/10. V-nya kita ganti dengan angka 20, G-nya kita ganti dengan angka 10. 20-nya dikuadratkan per 10. Maka 7 kali 20 dikuadratkan untuk 400, 10 kali 10, 100. Maka kita bisa bagi yang 100 ini. Jadi H-nya sama juga dengan 28 meter. Kesimpulannya, ketika bola pecel ini dengan kecepatan 20 meter per sekon, ketika dia bergerak pada bidang miring, itu akan mencapai ketinggiannya 28 meter. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu untuk semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.